Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Ihsan Amanah, Ibu Dr. Suwardini Nurhati SPD MPD, yang saya hormati perwakilan dari UMI Kota Malang, Ibu Siti, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pengajar UMI SD Ihsan Amanah, yang saya hormati para orang tua peserta Munakosyah SD Ihsan Amanah tahun 2024. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam dan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa hadir dalam undangan kami, yaitu melalui Zoom meeting, yang mana kegiatan siang hari ini yaitu sosialisasi Munakosyah tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas suri tauladannya sehingga kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Ayah bunda yang saya hormati dan para bapak ibu guru pengajar UMI SD Ihsan Amanah, untuk lebih afdolnya sosialisasi Munakosyah tahun 2024 ini, sebelum Bu Dini sebagai Kepala Sekolah SD Ihsan Amanah menyampaikan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita ikuti pemaparan atau penjelasan terkait dengan persiapan Munakosyah yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Ihsan Amanah. Kepada beliau, Ibu Dr. Suwardini Nurhati SPD MPD, dipersilakan. Pak Yakin, terima kasih. Suara sudah terdengar nggih, Pak Yakin? Oke, sampun Ibu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yakin, Bu Siti, dan Bapak Ibu pimpinan yang lain yang hari ini juga mengikuti Zoom ini, serta Bu Siti beserta seluruh guru UMI ya yang hari ini juga hadir. Terima kasih. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada orang tua karena kami mengundang panjenengan lewat pertemuan secara virtual melalui Zoom. Takutnya dari 300 sekian orang tua yang akan hadir ketika kami nanti akan undang ke sekolah, mungkin jenengan juga sudah mulai aktif ya di tempat kerja atau di tempat kegiatan yang lain, sehingga kami memutuskan untuk Zoom saja karena lebih efektif. Bapak Ibu bisa melakukan di mana saja untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan Zoom dalam rangka membersamai anak-anak proses Munakosyah. Pada hari Senin ini, insya Allah saya dan Bu Siti, Bu Siti nanti akan mewakili pihak UMDA ya, UMI daerah khususnya yang berada di wilayah Kota Malang untuk menyampaikan beberapa hal. Jadi kalau orang tua mungkin akan menanyakan atau memberikan komen ya terhadap kegiatan ini, monggo kita silakan di forum ini baik lewat chat nanti ataupun raise hand secara langsung, nanti buka speaker nggak apa-apa karena banyak hal yang sebenarnya perlu kita bahas nih Bapak Ibu untuk persiapan Munakosyah. Baik, saya harus tepat waktu nih Bapak Ibu karena kegiatan ini akan berakhir pukul 12. Karena pukul 12 biasanya juga Bapak Ibu yang ada di kantor ataupun di mana saja berada akan rehat ya, dan saya tidak ingin mengganggu proses rehat panjenengan. Izinkan saya membuka PPT untuk proses pemaparan kali ini, dan nanti sesudah saya menyampaikan, Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap PPT yang saya jelaskan. Oke. Saya izin share, Bapak Ibu.
Nggih. Sampun terlihat ya, Pak Yakin? Sampun Ibu. Nggih. Baik, jadi yang pertama ada lini masa ini ya, yang kami sudah programkan. Lini masa ini insya Allah juga Bapak Ibu bisa melihat di buku Selayang Pandang atau buku panduan anak-anak khusus untuk kegiatan munakosah ini. Tahun 2024 ini adalah, kalau saya semoga tidak keliru nih Bapak Ibu, ini adalah munakosah yang ke-10, kalau enggak, insya Allah Iya, ke-10. iya, sama. Insya Allah munakosah yang ke-10 yang dilaksanakan di Insan Amanah. Sejak Insan Amanah bergabung bersama UMI tahun 2009 ya Bapak Ibu ya. Nah itu kami insya Allah sudah mengadakan 10 kali kegiatan munakosah dan imtihan juga untuk anak-anak. Dan dalam setiap proses, setiap tahunnya, itu selalu ada evaluasi sekaligus refleksi baik dari sekolah maupun dari UMI. Di awal-awal kami mengadakan munakosah, jumlah siswa memang tidak terlalu banyak. Masih di bawah angka 30-an, sedikit sekali yang ikut munakosah. Tetapi sampai pada titik ini, yang ke-10 ini sudah ada sekitar 275 anak yang akan mengikuti munakosah. Munakosah adalah bagian wajib ya, yang harus dilalui oleh anak-anak ketika dia mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode UMI. Walaupun dari lulusan Insan Amanah masih saja ada yang belum menyelesaikan munakosah, khususnya pada tartil, pada siswa yang baru khususnya dan pada siswa yang memang belum sesuai dengan target. Insya Allah jumlahnya ada dari sekitar 4% dari 3% dari seluruh jumlah siswa Insan Amanah. Nah ini yang kami berupaya semaksimal mungkin agar di kemudian hari tahun berikutnya semua anak sudah wajib untuk mengikuti munakosah terutama tartil ya yang menyelesaikan jilid 6 seperti itu. Dan ini adalah lini masa munakosah dari mulai penjaringannya pada tanggal 15 Desember tahun lalu. Kemudian ada tryout mulai 5 sampai 7 Februari. Dilanjutkan dengan munakosah yang akan dilaksanakan Jumat 8 Maret ini nanti. Dan diakhiri nanti Bapak Ibu dengan acara Khatmul Quran dan imtihan pada bulan Mei nanti tahun 2024. Jadi mohon maaf, kami kemarin berkirim kabar kepada panjenengan melalui edaran untuk pembayaran munakosah. Nah, dari munakosah ini nanti anak-anak akan terjaring melalui beberapa tahapan tes nih Bapak Ibu. Bagi yang nanti semoga saja semuanya bisa lulus nih Bapak Ibu. Amin. Setelah lulus nanti terakhir nanti kita akan lakukan imtihan. Nah, nanti yang kemarin sudah banyak yang tanya, Ibu gimana untuk Khatmul Quran, imtihan, pembayaran dan lain sebagainya. Itu nanti Bapak Ibunya kita akan bahas insya Allah bulan April pasca Lebaran. Untuk yang sekarang kita fokus dulu ke kegiatan munakosah dulu karena ini adalah bagian penting ya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh orang tua dan juga anak-anak. Bapak Ibu pada proses kegiatan munakosah dulu Bapak Ibu saya ingat betul kalau sudah mau munakosah itu tidak ada namanya penjaringan munakosah, itu belum ada waktu itu. Di awal-awal dulu itu pun tryout juga belum. Nah, tapi semakin ke sini kami ingin mengadakan evaluasi dan tentunya harus yang lebih baik ya. Ada pembaruan-pembaruan yang lebih baik dari kegiatan munakosah sebelumnya. Maka sejak beberapa tahun terakhir ini di Insan Amanah sudah mulai ada yang namanya penjaringan munakosah. Selanjutnya ada tryout munakosah. Tryout pun itu tidak sekali nih Bapak Ibu. Yang mungkin kami sampaikan kepada jenengan itu sekali. Tapi sebetulnya tryout itu sudah berjalan beberapa kali ketika guru-guru ini melihat dari hasil tryout tanggal 5 sampai 7 Februari itu ada anak-anak yang belum sesuai standar ya. Kurang sedikit gitu ya nilainya karena standarnya UMI berbeda ya Bapak Ibu. Yang menentukan standar penilaian itu adalah pihak UMI Foundation, bukan kami. Maka kami manut kepada standar dari UMI. Nah, ini Bapak Ibu di Insan Amanah ya, Ustaz-Ustadzah pengampu UMI ini langsung melakukan tryout susulan untuk anak-anak yang memang nilainya belum sesuai dengan standar. Dan alhamdulillah anak-anak bisa dengan cepat untuk belajar. Jadi ketika dilakukan tryout yang berikutnya, anak-anak lolos. Ya, itu yang
kami sampaikan di awal memang terlihat hanya sekali, padahal ternyata guru Umi berupaya keras supaya anak-anak semua bisa lolos waktu itu. Dan untuk materi, nah materi apa saja yang harus dikuasai oleh anak-anak karena ini adalah menjadi materi wajib ya Bapak Ibu. Sekolah Insan Amanah memang bukan pondok pesantren, tapi yang namanya mengaji juga tidak bisa main-main Bapak Ibu. Maka dengan menyerahkan kepada Umi Foundation, tentunya Umi juga punya standar tertentu yang memang itu harus dilalui oleh anak-anak. Tidak bisa tidak dan tidak boleh dinyang Bapak Ibu ya, tidak boleh ada tawar-menawar ya. Maka di materi munakosa untuk kategori tartil, ini anak-anak akan mengikuti materi tartil, fasohah, gorib, tajwid, tahfidz 1 dan tahfidz 2. Nanti untuk penjelasan secara teknis akan disampaikan oleh Bu Siti ya Bapak Ibu. Berat memang Bapak Ibu kalau banyak orang tua kemarin yang melihat, aduh anak saya kok harus ini, harus ini, harus ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, justru anak-anak ketika di usia sekolah dasar ini, katanya orang Jawa itu mandes-mandesi. Malahan ya ketika kita menyampaikan ilmu, apalagi tentang membaca Al-Quran, insya Allah anak akan lebih cepat itu menerima. Asalkan di rumah pun juga dibantu ya kami Bapak Ibu untuk bisa murojaah atau mengawal anak-anak saat mengaji. Kemudian untuk kategori munakosah di tahfidz Bapak Ibu. Apa saja yang harus dikuasai oleh anak-anak? Nah, di sini ada materi tahfidz 1, 2, 3, 4. Kemudian di materi munakosah untuk kategori terjemahan ya, Bapak Ibu. Ini kebanyakan untuk tahun ini memang banyak diikuti ya oleh anak-anak yang ada di kelas 6 terutama. Nah, di proses ini nanti Bapak Ibu, anak-anak akan mendapatkan dites ya, dites diuji 3 skill dan juga intisari. 3 skill itu adalah bacaan tartilnya, kemudian arti perkataannya, dan juga arti perkalimatnya. Itu adalah materi-materi munakosah yang ada di kategori terjemahan. Dan pada tahun ini, tahun pelajaran 2023-2024, itu sesuai dengan lini masa yang tadi saya sampaikan, ada proses penjaringan, ada peserta tryout, dan nanti pada akhirnya ada kegiatan munakosa. Nah, di awal Bapak Ibu ada 361 sebetulnya yang masuk ke peserta penjaringan. Dengan rincian yang mengikuti tartil ada sekitar 208, kemudian tahfidz juz 30-62, juz 29-12, juz 281, juz 11, juz 34, 52 dan terjemahan 49 serta tahfidz pencapaian ada 22. Total jumlahnya adalah 361. Pada proses penjaringan ini bulan Desember lalu Bapak Ibu akhirnya ada berkurang ya Bapak Ibu dari 361 menjadi 312. Di peserta tartil dari 208 itu yang lolos untuk mengikuti tryout 155. Sedangkan di tahfidz juz 30 mungkin ini ada kesalahan nih Pak Yakin, ini dari 62 kok menjadi 67 ini. Ya. Kemudian di tahfidz juz 29 ini dari 12 ke tahfidz juz 29 ada 1 yang belum lolos. Kalau di juz 28 dan juz 1 alhamdulillah semuanya lolos untuk mengikuti tryout. Dan kemudian di tahfidz juz 3 itu lolos semuanya. Kemudian tahfidz juz 5 ya, Bapak Ibu ini semuanya juga lolos. Terjemahan juga lolos semua dan tahfidz pencapaian lolos semua. Sehingga pada saat tryout itu ada 312, berkurang dari 361. Sebagian anak ya, ini ada sekitar 40-an anak ini akan mengikuti munakosah untuk tahun pelajaran 2024-2025. Mendapat kesempatan itu. Dan pada kegiatan nanti munakosah Bapak Ibu, ini perkembangannya gitu nggih. Ini perkembangannya. Jadi setelah tryout kemarin ada 312. Nah, yang dinyatakan lolos untuk mengikuti munakosah ada 275. Bagaimana dengan yang lain? Maka yang lain akan mengikuti proses munakosah pada tahun 2024-2025. Nah, ini mengerucut. Nah, untuk yang tartil ada 121, tahfidz juz 30 ada 65, tahfidz juz 29 ada 11, tahfidz juz 28 ada 1, juz 1 ada 1, juz 3 ada 3, juz 5 ada 2, kemudian terjemahan ada 49, tahfidz pencapaian ada 22, sehingga total adalah 275 anak. Kelas 1 ada 4 peserta, kelas 2 ada 5 peserta, kelas 3 ada 45 peserta, kelas 4 57, kelas 5 58, dan yang paling banyak adalah
kelas 6 karena memang kelas 6 sudah ada di ujung pendidikan dasar Bapak Ibu ya. Maka nanti di SD Insan Amanah kelas 6 ini didominasi oleh anak-anak kelas 6 yang mengikuti munakosah turjuman terutama. Dan teknis Bapak Ibu munakosah ini nanti sudah kami lalui kemarin melalui Google Form juga ya. Kemudian ada biaya administrasi yang harus kita bayarkan ke UMI khusus untuk munakosah saja. Belum imtihan ya Bapak Ibu, ini masih ngomong munakosah saja. Kemudian ada pengambilan foto, insya Allah pengambilan fotonya besok. Anak-anak yang akan mengambil gambar atau memotret adalah dari sekolah ya. Supaya nanti seragamnya sama menggunakan seragam khasnya Insan Amanah yang hari Selasa itu, karena nanti harus kita store Bapak Ibu ke UMI. Kemudian pelaksanaan munakosahnya adalah hari Jumat. Jumat ini insya Allah tidak ada pembelajaran. Kami memang sengaja kosongkan karena untuk munakosah ini butuh sekitar 15-20-an kelas Bapak Ibu. Maka anak-anak kami beri tugas, anak-anak Jumat itu masuk terakhir, sehingga, Kamis itu masuk terakhir, Jumat 8 Maret itu hanya untuk anak-anak 275 anak yang mengikuti munakosah saja. Insya Allah edaran dan jadwal juga sudah kami sampaikan, tapi nanti akan kami ingatkan kembali. Dan pengumuman munakosah akan diumumkan oleh UMI ya, itu tanggal 20 Maret karena butuh proses. Nah ini kami kedatangan munakis atau yang menguji itu bukan dari gurunya, guru UMI Insan Amanah ya Bapak Ibu. Jadi munakisnya ini langsung didatangkan dari UMDA, dari Jawa Timur Bapak Ibu. Maka kami tidak bisa melakukan intervensi apapun terhadap proses munakosah ini. Semuanya sangat objektif, sangat otentik sekali untuk penilaiannya karena yang melakukan langsung dari munakis yang berasal dari UMI daerah ya Bapak Ibu. Itu ada sekitar 25-28 munakis Bapak Ibu yang akan menguji anak-anak untuk kegiatan munakosah. Kemudian akan ada remedi Bapak Ibu. Nah, ini bagi anak-anak yang mungkin nanti pada tanggal 20 Maret itu dirasa nilainya itu masih belum mencapai target untuk lulus munakosah, maka akan dilakukan remedi mulai tanggal 25-28 bulan puasa itu. Tapi insya Allah malah berkah nih Bapak Ibu. Jadi saya minta nanti anak-anak dikuatkan, dimotivasi ya. Karena mungkin bulan puasa ya agak mengurangi semangat anak-anak kemungkinan karena memang akan kita lakukan pada jam-jam sekolah. Tapi insya Allah yang akan diremedi ini adalah bacaan Al-Qur'annya sehingga justru akan menambah keberkahan di bulan Ramadan. Nanti minta tolong itu disampaikan juga. Selanjutnya akan ada khatmul Quran dan imtihan, tapi itu nanti pada bulan Mei 2024. Untuk biaya dan lain sebagainya nanti akan diatur, karena kami belum tahu siapa saja anak-anak yang lulus munakosah nanti. Dari 275, mana yang sudah sesuai dengan standarnya UMI, ini kami masih menunggu sampai dengan tanggal 20 Maret nanti untuk diumumkan. Semoga 275 anak ini lolos semua. Amin, amin, amin. Beberapa tahun terakhir itu memang hampir semuanya lolos Bapak Ibu, 98% ini Bapak Ibu ya. Maka pada pertemuan kali ini saya juga ingin mengimbau kepada Bapak Ibu semuanya, karena gurunya pun juga sudah berupaya semaksimal mungkin gitu Bapak Ibu. Saya melihat guru UMI ini Masya Allah, anak-anak tidak ada pembelajaran UMI Senin sampai Kamis, tapi masih diimbui Bapak Ibu ya dengan bonus untuk belajar lewat online, melalui Zoom ya, melalui WA group ya, video call dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau kita melihat ke perjanjian kita dengan UMI, sebetulnya mengajarnya guru UMI ini hanya Senin sampai Kamis saja Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian guru-guru ini berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak, ayo ngaji nak pada hari ini untuk menguatkan, Masya Allah. Semoga dicatat sebagai amal baik Bapak Ibu ini, karena sebetulnya itu tidak termasuk ke dalam rangkaian perjanjian kerja kita. Perjanjian kinerjanya ya tatap muka saja, tidak ada online, tidak ada. Tetapi kalau itu ada, itu adalah bagian dari kebaikan hati ya guru-guru UMI yang ikut membersamai proses karena inginnya semua anak-anak bisa lulus di munakosah tersebut. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ini pas sudah 10:30 waktunya Bu Siti ya untuk berbagi. Beliau kami minta untuk memaparkan beberapa hal yang terkait dengan teknisnya seperti apa, kemudian sebagai perwakilan dari UMI daerah, nah itu apa yang bisa
Bu Siti sampaikan nanti kepada orang tua yang berhubungan tentunya dengan munakosah ini, baik tartil, tahfidz maupun turjuman. Insya Allah nanti setelah Bu Siti menyampaikan beberapa hal, Bapak Ibu bisa menanyakan kembali terkait dengan pemaparan yang kami berdua sampaikan. Mungkin itu Pak Yakin bisa Ibu. dilanjutkan dengan Bu Siti. Nggih, terima kasih Bu Dini. Ya, belum menutup salam ya, biar Nggih. nanti dilanjut dengan Bu Siti dulu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Dini atas penyampaiannya. Dilanjut oleh Bu Siti mewakili dari UMI daerah Kota Malang. Dipersilakan untuk Bu Siti. Oke, monggo Bu. Bisa dimulai Bu. Oke. Coba Bu Siti langsung bicara Bu. Barangkali. Monggo Bu. Oke, monggo Bu Siti bisa dimulai Bu Siti. Oh, nggih, baik Pak Yakin, Nggih, nggih, ngapunten nggih. suaranya nggak dengar sama sekali. Oh, nggih, monggo, monggo. Masih mencari tempat nggih. Oh, nggih. Matur nuwun Pak Yakin. Nggih, sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suhadini NPD, yang kami hormati Ustadz Ainul Yakin selaku Wakil Keislaman SD Insan Amanah, yang kami hormati orang tua siswa peserta munakosah SD Insan Amanah, yang kami banggakan guru UMI SD Insan Amanah, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Bapak Ibu, semuanya yang dirahmati Allah, ngapunten ini masih mencari tempat ini tadi. Ini anak-anak waktunya sholat duhur, jadi masih mencari tempat yang nyaman, nggih. Ngapunten. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan tentang munaqasyah oleh Ibu Kepala Sekolah. Insya Allah sudah jelas sekali. Saya menambahkan sedikit mawon. Alhamdulillah putra-putri panjenengan yang sudah masuk ke jenjang ini menurut saya adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak pilihan, karena tidak semua anak bisa mengikuti di jenjang ini, jenjang munaqasyah ini. Alhamdulillah putra-putri panjenengan bisa mengikuti sampai menuju munaqasyah ini. Jadi mohon sekali bantuan dari Bapak Ibu semuanya untuk memberikan motivasi dan juga pendampingannya Ananda di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Kepala Sekolah tadi, yaitu anak-anak yang mengikuti munaqasyah ini sudah melalui beberapa yang sudah dilalui, yaitu mulai dari penjaringan, kemudian pramunaqasyah 1, kemudian yang belum lolos masih mengikuti pramunaqasyah berikutnya, remedi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah anak-anak bisa melalui itu semuanya berkat dukungan dan motivasi dari panjenengan semuanya. Karena tanpa dukungan dan kerjasama yang baik, kami tidak bisa apa-apa. Jadi terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kerjasamanya. Kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Untuk kriteria, ngapunten sebelumnya, saya sampaikan untuk KKM dulu. Untuk KKM, kelulusan munaqasyah yaitu materi tartil fasohah, yaitu 7,5. 7,5 untuk materi munaqasyah, materi tartil fasohah. Selain tartil fasohah, KKM-nya 8. Jadi mulai tahfidz 1, gharib, kemudian tajwid, turjuman, dan lain sebagainya, dan semuanya itu KKM-nya 8.
Kemudian untuk materi yang diujikan tartil fasohah itu Ananda nanti akan diminta untuk membaca Al-Quran minimal itu separuh halaman. Jadi antara juz 11 sampai juz 20 itu biasanya yang diujikan oleh Umda Malang untuk materi tartil fasohah. Kemudian tahfidz ini ngapunten, ini kategori tartil dulu ya. Kategori tartil itu meliputi tartil fasohah, gharib, tajwid, tahfidz 1 dan tahfidz 2. Untuk tartil fasohahnya tadi yang saya sampaikan yaitu materi yang diujikan membaca Al-Qur'an minimal separuh halaman. Kemudian untuk materi tahfidz 1 yaitu dari surat Al-Fatihah sampai surat Az-Zalzalah. Kemudian tahfidz 2 Al-Bayyinah sampai surat Al-A'la. Kemudian ada materi gharib. Gharib itu akan diujikan 10 soal, yaitu untuk membaca ayat gharib plus komentarnya itu nanti 3. Kami diacak, okay? Jadi materinya diacak. Kemudian untuk teori gharib itu 4. Jadi nilai keseluruhan kalau betul semua 10 ya. Jadi yang 3 soal membaca ayat dan teori itu per ayat nilainya 2. Kemudian untuk tajwid itu nanti ada 2 ujian yaitu teori dan juga urai tajwid. Anak-anak diminta untuk mengurai ayatnya. Contoh, man'a ada hukum bacaan apa? Kenapa? Hurufnya ada berapa? Sebutkan. Itu untuk pertanyaan urai tajwid. Kemudian untuk tahfidz 1 itu Ananda diminta untuk membaca full. Kemudian yang tahfidz 2 itu disambung ayat, kadang diputus. Kemudian penguji itu membaca 1 ayat, kemudian diminta untuk melanjutkan. Ada 4. Sama tahfidz 1 dan 2 itu sampai surat Al-Ghasyiyah kalau yang di tahfidz 30. Kemudian tahfidz 3-nya niku surat Al-A'la sampai Al-Mutaffifin. Sedangkan tahfidz 4 itu Al-Infitor sampai An-Naba. Kemudian untuk juz yang lain itu 1 juz. Itu untuk satu kolom penilaian itu yang diujikan 1 lembar di Al-Qur'an, yang juz 1, juz 2, juz 3, juz 5 niku. Untuk yang juz yang belakang yaitu juz 27, juz 28, juz 29 itu per kolom itu ujiannya per surat. Kemudian untuk materi terjemahan ya ada 3 skill. Ananda itu nanti diminta untuk membaca bacaan terjemahan, kemudian diminta untuk mengurai dan juga terjemah per kata per kalimat. Kemudian yang satunya ya yang materi satunya yaitu intisari. Jadi ada 2 penilaian, 3 skill dan intisari. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Oh nggih. Ini untuk sekali lagi nggih Ananda yang bisa sampai ke jenjang munaqasyah ini adalah Ananda yang termasuk Ananda yang pilihan nggih. Ananda pilihan, Masya Allah, kita patut syukuri putra-putri kita telah sampai ke jenjang ini. Karena Ananda itu dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan seterusnya, itu setiap kenaikan jilid juga diuji. Kebetulan saya yang menguji, jadi sudah melalui itu semuanya, dan saat ini Alhamdulillah Ananda sudah berada di Alhamdulillah di puncak pembelajaran Umi, yaitu persiapan munaqasyah. Mudah-mudahan nanti ketika munaqasyah diberikan kemudahan, kelancaran, dan semuanya lulus muntas. Mohon doa semuanya dari panjenengan, dari Bapak Ibu semuanya, doa-doa orang tua, insya Allah doa yang dimakbul. Insya Allah doa yang dikabulkan oleh Allah, tak akan tertolak doa orang tua kepada putra-putrinya, dan juga doa guru kepada anak didiknya. Insya Allah kami semuanya insya Allah mengawal anak-anak semaksimal mungkin, semampu kami, dengan harapan Ananda semuanya bisa lulus munaqasyah dengan baik, dengan mumtaz, ada yang tertinggal. Dan mudah-mudahan pula putra-putri kita nanti bisa memberikan hadiah untuk kita semuanya di
hari kiamat, yaitu berupa mahkota, insya Allah ya. Mudah-mudahan Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. harap putra-putri kita itu nanti akan memberikan penghargaan yang tak ternilai di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan itu sangat kita harapkan, yaitu anak-anak yang solih dan solihah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bu Siti. Mungkin Ayah Bunda ada yang perlu disampaikan terkait dengan waktu, kita sampai maksimal jam 12. Oke, ini ada yang di kolom chat Bu Siti, apakah kisi-kisi bisa disampaikan secara tertulis, Ngoten? Kisi yang disampaikan Bu Siti nanti secara tertulis bisa diinformasikan ke orang tua gitu. Yes, kedap. Saya cek Oke. di chat nggih. Apunten. Oke. Ini saya bacakan aja Bu, nggih. Nggih. Oke. Nggih, Ini ada Bu, dari ini izin bertanya, apakah kisi-kisi yang disampaikan Bu Siti bisa diberikan secara tertulis kepada orang tua? Ngoten. oh ngaten. Oke. Nggih, kisi-kisinya. Oke, ngoten. Yang materi napa, Pak? Semuanya materi? Iya, tadi yang disampaikan Bu Siti tadi loh, tentang apa tahap 1 itu surat apa dan sebagainya, ngoten. Nggih. Nggih, insyaallah kalau untuk secara lisan sampun kami sampaikan kepada anak-anak terkait kisi-kisi yang akan diujikan waktu munakasyah nanti. Baik itu kategori tartil sampai kategori turjuman. Dan turjuman itu alhamdulillah tahun ini itu 3 jilid Bapak Ibu nggih. 3 jilid. Kalau yang tahun-tahun kemarin itu jilid 1 sampai 2 saja. Baru tahun ini alhamdulillah Ananda bisa selesai 3 jilid, yaitu jilid 1, 2, 3 tentang bacaan sholat, terjemah bacaan sholat dan doa sehari-hari. Alhamdulillah, ini masih perdana. Nanti, untuk kisi-kisinya insya Allah sudah disampaikan ke anak-anak. Kalau nanti dari Bapak Ibu minta tertulis, insya Allah kami buatkan, nanti kami share di grup masing-masing, di grup WA pembelajaran UMI, insya Allah. Oke, terima kasih Bu Siti. Terus ini ada pertanyaan terkait untuk nilai munakosah diumumkan kan tanggal 20, ingin tahu apa namanya nilainya dicantumkan Bu Siti, kayak kemarin itu Bu Siti. Oke, insya Allah nanti untuk pengumuman hasil munakosah itu nanti seperti kemarin-kemarin ya Pak, yakin ya berupa rapot ngoten. Nanti diumumkan berupa ada nilainya juga, jadi bukan cuma dinyatakan lulus atau tidak ngoten. Oke, mungkin yang lain Ayah Bunda. Ini tadi ada pertanyaan di kolom chat ini, insya Allah tanggal 8 tadi sudah disampaikan oleh Bu Dini, tidak ada pelajaran tapi hanya fokus dalam munakosah. Oke, mungkin yang lain Ayah Bunda, barang ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Yakin. Oke, wassalam. Ya, bisa langsung bertanya Pak. Oke, monggo. Ya, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini ke Ananda. Untuk munakosah ini saya menanyakan apakah nanti itu anak-anak maju satu persatu atau per berapa anak atau per kelompok begitu Bu? Lalu yang kedua, untuk turjuman jilid 1 itu apa memang tidak mendapatkan sertifikat munakosah nggih? Karena dulu kakaknya itu yang kelas 6 itu hanya mengikuti turjuman jilid 1, itu katanya tidak mendapatkan sertifikat ngaten. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bunda. Monggo Bu Siti. Nggih. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya tentang anak-anak saat diuji nanti nggih. Jadi ada kalanya anak-anak itu di materi ini Ananda diuji satu persatu. Contoh di tartil fasohah dan gharib itu anak-anak maju satu-satu, ngoten Mama. Untuk materi tahfidz itu bisa 2 atau 3 anak karena akan ada sambung ayat.
Kalau untuk gharib, tajwid, kemudian tatil fasoha itu satu-satu. Kemudian untuk turjuman itu nanti bisa 32 atau 33 karena nyambung ngoten. Seperti contoh ketika ujian di 3 skill itu ada sambung doa, kemudian urai perkata dan juga intisari itu nanti ada yang kena di dasarnya, ada yang di keutamaan atau ada ada yang kena di tata cara ngoten. Jadi kalau untuk materi tartil fasohah, gharib, tajwid itu satu persatu. Ngaten. Kemudian yang kedua tadi, apa pertanyaannya Pak Yakin? Sertifikat, Bu. Tentang sertifikat terjemahan 1 dan 2. Sertifikat, Ibu. Sertifikat terjemahan. Untuk sertifikat, kalau yang apa, terjemahan 1 itu biasanya pencapaian, ngeten. Jadi ada apa itu sertifikat pencapaian. Jadi pencapaian itu sertifikatnya dari UMDA. Kalau yang sertifikat yang sesuai itu yang kan yang level 1, 2, 3 ini pun level A. Jadi terjemahan itu ada level A, level B. Untuk level A 1, 2, 3, kemudian level B itu ada 4, 5, 6. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak kita nanti bisa mencapai apa itu sampai ke level B1 mudah-mudahan ya. Untuk sertifikat insya Allah nanti akan dikawal langsung oleh Pak Yakin Mama nggih. Mungkin yang kemarin itu sebenarnya nggak ada kalau dari napa niku dari UMDA dapat sertifikat yang tahfidz napa niku jilid 1 itu sertifikatnya dari UMDA. Kalau yang Tapi sepertinya nggak dapat Ibu. Anak saya waktu itu nggak ada sertifikatnya. Oh, nggih. Berapa, Bu? Sekarang udah kelas 9 Pak Yakin. Oh. Nama sinten ya? Atas nama sinten? Atas nama Karisa Azarin. Karisa Azarin, nggih. Dulu cuman ikut yang jilid 1 aja Bu terjemahannya. Karisa Azarin, nggih. Insya Allah coba nanti kami akan telusuri, nggih. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ngaten nggih. Mudah-mudahan tapi ngapunten nggih. Nggih sudah lama. Maksimal dalam pengawalan sertifikat nggih Mama nggih, mohon maaf. Insya Allah 3 tahun belakangan ini insya Allah sertifikat insya Allah sampun terkawal dengan baik. Kadang-kadang mohon dimaafkan. Masih ada yang ketinggal. Ada lagi? Mungkin untuk yang pakai baju itu untuk anak-anak nanti munakosah bajunya kemarin apa Pak Yakin seragam ya? Nggih, seragam Ibu hari Jumat. Nah, seragam hari Jumat dan tidak perlu didampingi orang tua karena ini belum imtihan. Jadi biar anak-anak saja nggih Bapak Ibu supaya sekolah juga biar anak-anak fokus juga, sekolah juga steril nanti. Kami guru-guru saja kami batasi untuk tempatnya supaya nanti guru-guru nggak wirawiri nanti mengganggu fokus anak-anak. Karena memang kami menggunakan sekitar 20 kelas dan juga ada sekitar 30-an ya antara munakis dengan tim dari UMI yang akan datang itu belum ditambah dengan guru UMI sendiri. Maka untuk Bapak Ibu dimohon untuk tidak perlu hadir saat munakosah karena memang selain tempat terbatas juga anak-anak biar fokus. Nanti yang Bapak Ibu boleh datang itu ketika imtihan. Dan seragamnya ya seragam hari Jumat saja. Itu menjawab pertanyaan beberapa orang tua. Bu, terima kasih Bu Dini. Ayah Bunda mohon nanti sebelum diakhiri mohon nanti isi presensi terlebih dahulu untuk kehadirannya. Barangkali ada yang ditanyakan, masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Monggo. Kalau memang sudah jelas mungkin bisa diakhiri itu Bu Dini. Untuk kisi-kisinya mungkin nanti kalau memang ada tertulis, ini ada grup sendiri Pak 275 ini atau tidak atau langsung dibagikan aja ke grup orang tua? Grup kelas UMI Bu. Oh ngaten, nggih pun. Wonten. Kami minta Bu Siti bisa menanggapi untuk masalah kisi-kisi. Jadi kita berikan secara tertulis sehingga orang tua juga bisa mengawal ya Pak Yakin ya. Nggih, siap Bu. Nggih. Insya Allah Ibu nanti akan kami buatkan kisi-kisi per kategori nggih. Jadi di-share ke grup masing-masing pembelajaran. Nggih. Untuk presensi diingatkan Pak Yakin. Monggo Ayah Bunda barangkali lupa ngisi presensi segera nggih.
sebelum kita akhiri Ada di chat pertemuan. Zoom Pak Yakin Nggih, disampaikan. di kolom chat ini Bu, monggo bisa dipirsani. Oke, kalau tidak ada saya tutup dulu ya Pak Yakin ya. Oke Sebelum Bu, monggo. ini Bapak Ibu, Bu Siti, insya Allah pertanyaan sudah selesai dan tidak ada yang raise hand lagi, nggih. Jadi Bu Siti juga sudah menyampaikan banyak hal tadi terkait dengan kegiatan Munakosyah dan mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua karena kami yang di sekolah insya Allah tiap hari melihat proses Bapak Ibu guru UMI mengawal anak-anak. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi ada beberapa hal penting yaitu bagaimana bantuan yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anak. Karena anak-anak yang ada di dalam daftar untuk mengikuti Munakosyah ini adalah anak-anak yang sangat spesial. Ya, ada pada titik ini itu pasti karena orang tua hebat. Karena ada orang tua hebat yang selalu menyemangati anak-anak. Karena beberapa anak-anak yang lain sekitar 40 sampai 50 masih belum bisa mengikuti Munakosyah pada tahun ini. Amin. Dan harapan kami tidak berhenti sampai di sini. Bapak Ibu menyemangati anak-anak, terus membersamai, karena keinginan dari yang disampaikan Bu Siti tadi, nilai bisa maksimal, karena sudah ada standar khusus untuk nilai tadi, 80 dan lain sebagainya, itu yang menjadi patokan dari UMI. Maka kita berupaya semaksimal mungkin dari sekolah untuk bisa mencapai titik angka itu. Sedangkan dari orang tua pun juga ikut membersamai anak-anak ketika ada di rumah, apalagi pada apa namanya proses Munakosyah yang akan kami lakukan tanggal 8 ini sudah semakin dekat, nggih. Hanya tinggal berapa hari ini, 5 harian ini Bapak Ibu. Mohon bimbingan dan juga bantuannya kepada anak-anak untuk bisa menjaga kondisi fisik ini terutama. Jadi tanggal 8 itu anak-anak memang betul-betul dalam kondisi yang fit, jiwa raganya, mentalnya juga nih Bapak Ibu, supaya dia semangat. Insya Allah nanti mulai hari Rabu atau Kamis, saya akan memberikan penguatan, ketemu dengan anak-anak ini, nanti akan dijadwalkan oleh Pak Yakin, Nggih, siap. dan ketemu mungkin nanti bergilir ya Pak ya, tartil Bu. sendiri, tahfidz sendiri, terjemahan sendiri, sehingga nanti ketika anak-anak mengikuti. Bu, paling lambat mulai Bu. Enggak mau mepet Bu. Iya Bu, gimana? Aku nyatu apa sih? Iya Ibu, ada yang mau tanya? Oh bukan. Saya pikir ngapunten, saya pikir ada yang tanya tadi. Mohon maaf. Jadi nanti untuk kegiatan anak-anak mengikuti Munakosyah ini akan kami kumpulkan nanti per kategori, ya, tartil sendiri, tahfidz sendiri, dan terjemahan sendiri. Nanti akan kami paparkan juga karena kami baru memaparkan ini kepada orang tua baru sekali ini ya. Kalau anak-anak kemarin sudah, tetapi lebih detailnya belum. Nanti untuk anak-anak juga harus mendapatkan hal yang sama. Nanti anak-anak akan kami kumpulkan dalam satu ruangan, juga akan ada briefing seperti ini, sehingga anak-anak tidak merasa seorang diri ketika berjuang Munakosyah. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Mohon doa selalu supaya kegiatan bisa berjalan lancar. Dan anak-anak 275 lulus 100% untuk Munakosyah. Amin, amin, amin. Maaf lahir batin, intinas shirathal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini atas yang disampaikan. Bapak Ibu mengingatkan kembali beberapa hari yang lalu kami share Google Form. Mohon untuk bagi yang belum mengisi segera diisi karena itu berhubungan dengan data yang mana data itu hubungannya dengan sertifikat. Jadi kami menggali data dari peserta Munakosyah. Mohon untuk bagi Bapak Ibu yang belum mengisi segera diisi dan kami akan konfirmasi ulang terkait dengan nama atau identitas yang telah ditulis untuk lebih pastinya. Yang kedua, insya Allah terkait dengan persiapan imtihan akan ada undangan secara tertulis, nanti akan kami bahas insya Allah setelah Lebaran nanti. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan. Pak Yakin, ini ada yang tanya di Oke. chat, katanya belum menjawab pertanyaan Mama Sonia. Ini yang mana ya Pak ya? Terkait undangan Ibu, ini sudah saya sampaikan, undangan tertulis. Apakah undangan tertulis? Ini kan bukan untuk Munakosyah ya Pak. Kalau orang tua tidak diperkenankan hadir ya. Oke. Maksudnya undangan apa? Saat Munakosyah?
ini belum ada kejelasan. Ya, kalau untuk Oke, munakosa, ngapunten sangat, oke. maaf, ini belum ada, belum bisa kami undang ya untuk munakosa, anak-anak biar sendiri saja, karena memang lokal juga terbatas, dan dari UMI juga ada standarnya, tidak boleh didampingi, gurunya saja di luar nih. Anak-anak Iya, makanya baik Bu. anak saja mau ngapunten sangat. Insya Allah nanti Iya, pada saat iya. latihan kami mengundang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, nggih. Sampun Pak. Ya. Baik. Oke, matur nuwun seperti ini. Baik, Bapak Ibu, kurang 8 menit lagi waktunya sudah berakhir. Untuk itu, mari kita akhiri kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan dengan iringan doa dan usaha kita semuanya, mudah-mudahan putra-putri kita 275 siswa ini dalam mengikuti munakosyah diberi kemudahan, kelancaran, dan insya Allah bisa lulus semua. Dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengantarkan melalui bacaan Al-Quran ke surga Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, menurun ayo Bunda atas rawuhipun. Oke, Terus semua Bapak Ibu. oke, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.